Berbagi informasi seputar JKN. Bersinergi dengan narasumber yang informatif dan menginspirasi. Informasi disajikan dari berbagai media dan dapat diakses oleh kita semua. JKN Sehati Podcast. Berbagi informasi, jaminan kesehatan nasional dari hati. Halo sahabat JKN Sehati. Yeay. Udah nggak terasa tahun 2025 ya. Iya betul sekali. Selama tahun 2024 sudah banyak sekali Yang kita lewati. berbagi informasi, kita sharing dengan berbagai narasumber ya. Dan berbagai media. Jadi sangat menarik informasi-informasi yang kita sudah saling sharing gitu. Dan itu memberikan kita semua inspirasi. Oke, jadi untuk selalu mendapatkan informasi terupdate dan terkini terkait dengan seputar program JKN, dapat kalian kepoin nih di Instagram kita ataupun di TikTok JKN Sehati. Di tahun 2025 kita akan menyebarkan lebih banyak informasi seputar program JKN terkini dengan narasumber-narasumber yang gak kalah bagusnya. Nanti akan dipandu oleh kita semua, ada Dayu Eka, ada Rifki, dan saya sendiri ada Randy Gilberi Rantung, host podcaster favorit kalian semua. Oke, jadi di sini kalian pasti sudah pada nunggu nih apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini kita akan flashback di tahun 2024. Nah, pertama nih untuk Pak Randy. Bagaimana nih Pak tahun 2024 kemarin? Pak Randy sampein untuk Sobat JKN Sehati, dipersilakan. Jadi 2024 itu tahun yang menarik ya teman-teman semua. Jadi memang kalau kita melihat ke lapangan gitu, sebenarnya masyarakat kita itu masih sangat membutuhkan edukasi ya. Terutama kita pernah podcast ya dengan influencer salah satunya. Influencer yang memang dia masih jiwa muda ya. Betul sekali. Mungkin Gen Y ya enggak ya? Atau milenial? Gen Z, Oh Z ya. Z. Jadi kemarin itu Gen Z melawan Gen Baby Boomers seperti Milenial mepet. Jadi pendekatannya itu memang berbeda gitu. Pendekatan dalam penyebaran informasinya. Mereka lebih ke media sosial, itu akan lebih cepat penyebaran informasinya. Ya salah satunya dengan podcast yang kita akan buat nanti di 2025. Kemarin kita cerita mengenai pentingnya kesehatan gitu kan bersama narasumber. Terus bagaimana mungkin yang sederhana ya, mungkin memperkenalkan program JKN itu masih dibutuhkan juga sih sama masyarakat kita. Iya betul sekali sih Pak. Seru lah kalau di 2024. Informasi JKN menurut Pak Randy itu ada kaitannya di lintas generasi itu Pak ya, antara penyampaian milenial ke Gen Z. Ya itu tantangan buat Tantangannya. Nah kalau dari kamu ya, Dari saya. kalau dari bos kita nih, Dayu. Oh iya, masih sama sih kayak 2024. Tapi yang pasti yang paling penting Sobat JKN Sehati harus sehat dulu supaya betul sekali. Benar. Nah, kalau masih sama sih kayak Pak Randy, mungkin masih kurang edukasi juga. Pernah juga waktu kita mencari testimoni peserta di klinik, kita datang ke sana untuk menanyakan testimoni, masih banyak peserta yang datang secara manual gitu. Padahal sekarang udah digital, bisa lewat antrean online, jadi masih menunggu lama. Nah, betul. Harusnya bisa nunggu lebih cepat kalau pakai antrean online di Mobile JKN. Jadi datangnya itu bisa kalau nomornya udah deket, misal lagi 2 antrean aja atau 3 antrean bisa ke situ langsung. Jadi tidak akan menunggu sampai 100 antrean, kan lumayan tuh dari pagi sampai malam untuk nunggu. Kalau ada Mobile JKN bisa cuma yang awalnya nunggu 10 jam di klinik, sekarang bisa jadi 10 menit. Nah, jadi kan mengefisiensi waktu buat kalian semua. Please, kalian para pengguna BPJS Kesehatan wajib dengerin aku. Aku baru aja ke RS karena habis kegiatan Kongres Kedokteran Nuklir kemarin sempat drop dan kalian tahu apa? Walaupun kita datang pagi buta, tapi tetap aja dapat nomor antrean 44 dan sekarang baru calling antrean 11. Oleh aku tuh bingung banget kok bisa ya, karena literally di sana tuh sepi banget guys.
Terus aku ngeliat ada bapak-bapak datang, tiba-tiba udah dipanggil duluan. Gak cuma sekali, tapi beberapa kali. Kan makin bikin kesel ya gak sih? Terus aku komplain lah ke HCS-nya. Ternyata aku baru tahu kalau bapaknya udah ambil nomor antrean by aplikasi mobile JKN. Fix aku malu banget sih. Tapi akhirnya aku jadi tahu kalau BPJS Kesehatan bisa ambil nomor antrean lewat aplikasi mobile JKN yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Siapa yang udah pakai BPJS Kesehatan tapi baru tahu ada fitur antrean online di aplikasi mobile JKN? Sini aku kasih tahu. Kalian bisa ambil nomor antrean lebih dulu tanpa harus buru-buru datang, jadi kalian bisa hemat waktu karena nanti bakal ada estimasi waktunya. Kalian bisa klik yang ini. Selanjutnya klik fase tingkat pertama, pilih poli yang kalian mau tuju, pilih jadwal yang kalian inginkan. Di sana juga ada catatan keluhan yang kalian bisa isi. Aku di sini isi sakit kepala sebelah. Udah deh kalian simpan dan keluar nomor antreannya. Cepet banget kan ya. So, jangan lupa download aplikasi mobile JKN. Manfaatkan semua fitur-fitur yang tersedia. Nah, jadi gitu Sobat JKN, selain di follow semua media sosialnya, ada TikTok, YouTube, Instagram, di download juga aplikasi mobile JKN-nya. A day in my life. Hai guys, ikutin aku hari ini yuk. Aku baru banget sampai klinik karena hari ini jadwal aku praktek. Dan ini dia ruangan aku. Biasanya aku menangani pasien-pasien aku di sini. Pelayanan administrasi BPJS Kesehatan seperti apa sih? Nah, sekarang pendaftaran atau penambahan anggota baru bisa melalui online. Jadi, BPJS Kesehatan memiliki layanan administrasi melalui WhatsApp yang biasa disebut dengan Pandawa. Dan layanan yang dapat diakses melalui Pandawa itu ada 3, layanan administrasi, layanan informasi, dan juga layanan pengaduan. Nah, pada layanan administrasi, peserta dapat melakukan pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, dan juga perubahan atau perbaikan data. Untuk penambahan anggota keluarga baru seperti ibu, peserta dapat memilih subkategori yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, PBI APBN atau bayi baru lahir, setelah itu tinggal dilengkapi data-data yang dibutuhkan seperti KK dan juga akta bayi baru lahir. Klik selanjutnya dan lengkapi data-data yang tertera. Gimana? Mudah banget kan? So, buat kalian gak ada alasan lagi buat tidak daftar BPJS karena semuanya sekarang sudah serba mudah dan serba cepat. Dan yang gak kalah penting, mumpung masih awal tahun nih Pak Randy, semua peserta JKN itu wajib melakukan screening riwayat kesehatan untuk mengetahui kesehatan kita sejak dini. Apakah resiko rendah, sedang, atau tinggi untuk penyakit kronis gitu. Nah, informasi-informasi yang seperti inilah Ya. itu yang harus diketahui nih oleh masyarakat luas. Nah, sekarang Rifki, beliau ini adalah yang paling banyak melakukan podcast. Gimana kesan dan pesannya Nah, selama melakukan kegiatan penyebaran informasi ini? Nah, betul sekali sih Pak. Jadi kan selama ini kan buat teman-teman semua yang pada kepoin Instagram JKN Sehati kita, bagaimana di tahun 2024 ini Pak, dan KEK di sini banyak sekali masyarakat khususnya anak muda ini kan banyak yang belum edukasi terkait kesehatan masih kurang. Dari perubahan zaman di mana mereka juga sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, berdampak sekali untuk tubuh mereka di masa yang akan datang. Jadi dari yang saya buat podcast kemarin di tahun 2024, harapannya untuk tahun ini 2025 seluruh masyarakat atau teman-teman setia penggemar podcast JKN Sehati ini dapat selalu menjaga kesehatan masing-masing dengan cara olahraga dan makan makanan yang bergizi dan harus happy, menjalankan hobi positif, pikiran juga positif. Quotes. betul. Jadi kenapa berpikiran positif itu penting? Karena hati yang gembira adalah obat. Asik. Asik, betul. Dan di sini bahwa kesehatan itu cerminan dari diri kita masing-masing. Ya. Jadi nanti selain informasi seputar JKN, informasi seputar bagaimana kita tetap sehat juga akan kami berbagi. Sebarluaskan untuk kalian semua. Jadi kalau ada postingan JKN Sehati, jangan lupa di story, di repost ulang, atau dibagikan ke sanak saudara. Seperti itu. Nah, betul sekali teman-teman. Oke, simak dan terus bagikan informasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional di media sosialnya JKN Sehati. JKN Sehati Podcast
Berbagi informasi, jaminan kesehatan nasional dari hati. Bye.